Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RT Sunani Tias dari kelas MN21E 2021-008-007 dari Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan memenuhi tugas dari matkul akuntansi manajemen. Nah, materi yang saya akan bahas yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Definisi berdasarkan aktivitas, manajemen berdasarkan aktivitas atau disebut juga activity based management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai, pelanggan, dan laba yang tercapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nah, biaya berdasarkan aktivitas bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak ternilai tambah dan menyebabkan terjadinya pemborosan. Jadi, melalui manajemen berdasarkan aktivitas ini diharapkan manajer dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana yang perlu dan aktivitas mana yang tidak perlu dilakukan. Melalui seleksi pemilihan aktivitas, maka biaya-biaya dapat dihemat dan akhirnya akan menurunkan biaya produksi sehingga produk dapat dijual dengan harga murah dan dapat bersaing di pasaran. Hasil akhir yang diperoleh adalah profitabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, dari dimensi ini terdapat dua dimensi. Yang pertama yaitu definisi operasional, yang kedua yaitu definisi strategi operasi. Nah, kegiatan pada dimensi operasional atau biaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa 1. Mendefinisikan aktivitas. Full biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depan. Kalau salah dalam langkah ini, maka akan kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, menentukan full-nya dan menetapkan pengukurannya. Yang kedua yaitu membebankan biaya ke pool aktivitas. Membebankan biaya ke full aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, ataupun lainnya. Pool ini bisa berbeda di setiap perusahaan. Yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagikan total biaya dengan total aktivitas. Yang keempat yaitu membebankan biaya menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan langkah dasar dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua yaitu kegiatan dimensi strategi. Yang pertama yaitu menganalisis pemicu biaya. Langkah ini dilakukan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya terjadi, faktor apa saja yang memicunya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini akan diidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu menganalisis kinerja. Pada langkah ini melakukan analisis kerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya aktivitas.
Biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing merupakan suatu teknik untuk memenuhi biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut dengan teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan cermat dalam mengeluarkan biaya. Biaya yang dilakukan hanya yang berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih. Oleh karena itu, maka manajemen harus satu, manajemen akan mendapatkan pemahaman yang mendalam semua hal yang berkaitan dengan proses biayanya dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua yaitu manajemen akan mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama berjalan proses penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, biaya berdasarkan aktivitas merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua yaitu memberikan tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan aktivitas, kualitas, kecepatan dan efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat yaitu memilih pemasok. Yang kelima yaitu menegosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam yaitu memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Yang ketujuh yaitu meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Nah, manajemen perusahaan harus menyadari bahwa biaya berdasarkan aktivitas hanyalah sebuah metode perhitungan biaya sehingga mereka dapat menggunakan biaya tersebut berdasarkan aktivitas tersebut. Biaya berdasarkan aktivitas dapat memberikan pandangan terkait cara peningkatan pendapatan melalui pemilihan aktivitas. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen, yaitu produk yang murah dan kualitas yang baik, dan dengan demikian diharapkan loyalitas konsumen akan bisa diperoleh sehingga penjualan dapat meningkat dan laba juga meningkat. Nah, selanjutnya yaitu biaya berdasarkan aktivitas. Menerapkan biaya berdasarkan aktivitas diperlukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas, full biaya aktivitas, dan pengukuran. Yang kedua itu membebankan biaya overhead ke full biaya aktivitas. Yang ketiga itu menghitung tarif aktivitas. Yang keempat itu membebankan biaya overhead ke objek biaya. Yang kelima yaitu menyiapkan laporan manajemen. Selanjutnya yaitu nilai proses. Nilai proses aktivitas adalah hal-hal mendasar dalam manajemen. Berdasarkan aktivitas, manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan sistem yang terintegrasi dengan memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses berfokus pada pengukuran biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan memicu 3 unsur, yaitu yang pertama analisis pemicu, yang kedua yaitu analisis aktivitas, yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Nah, analisis pemicu adalah aktivitas awal pangkal timbulnya biaya. Salah satu cara untuk memastikan aktivitas yang terjadi berhubungan dengan produksi adalah hal antara input dan output. Nah, seperti aktivitas memindahkan bahan baku, inputnya dapat berupa troli, pengemudi troli, bahan bakar troli, dan peti kemas kayu. Outputnya adalah berapa jumlah peti kayu yang telah dipindahkan tempat atau diangkat. Aktivitas membuat roti, inputnya adalah bahan baku seperti tepung, gula, perasa, dan inputnya berupa tenaga kerja. Outputnya adalah jumlah roti yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu analisis aktivitas. Hal terpenting dalam analisis nilai proses adalah penilaian aktivitas.
Analisis aktivitas adalah suatu proses mengidentifikasi, penguraian, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang dianalisis ada yang pertama itu aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan, yang kedua itu berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, yang ketiga yaitu berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut, yang keempat yaitu penafsiran nilai dari aktivitas ke perusahaan dan merekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya. Waktu yang dikonsumsi adalah kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dianggarkan dapat tercapai. Ukuran kinerja, aktivitas dapat bersifat keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dengan revisi-revisi yang diperlukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat pengukur, yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas. Efisiensi adalah alat ukur yang terlihat pada hubungan antara input dan output. Yang kedua yaitu waktu. Waktu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Waktu yang sesuai dengan standar adalah kinerja yang baik. Waktu yang panjang atau lebih lama akan mengkonsumsi biaya yang lebih banyak, dan kondisi ini menunjukkan kinerja yang tidak baik. Ukuran waktu diukur sebagai ukuran non-keuangan. Waktu, siklus, dan velosis merupakan ukuran kinerja. Nah, yang selanjutnya yaitu kualitas. Kualitas adalah kondisi produk yang dihasilkan yang memenuhi syarat yang telah diterapkan sejak awal proses produksi. Penghasilan produk yang tidak sesuai dengan standar sangat dihindari, seperti produk yang rusak dan produk cacat. Jika produk rusak atau cacat terjadi, maka akan timbul aktivitas ulang yang memperbaiki produk tersebut, dengan tentunya akan mengonsumsi kembali sumber daya. Kondisi ini sangat tidak diharapkan dan perlu dihindari. Manajemen kualitas adalah salah satu cara untuk menghindari biaya kualitas. Manajemen kualitas memaksa manajer untuk memahami bagaimana cara kualitas yang dapat dikelola. Meningkatkan kualitas dapat menghasilkan keuntungan dan efisiensi secara keseluruhan. Kondisi ini dapat terjadi karena akan dapat meningkatkan keseluruhan. Kondisi ini akan terjadi karena dapat meningkatkan permintaan pelanggan atau meningkatkan penjualan dan dapat menekankan biaya yang seharusnya terjadi. Aktivitas terkait kualitas adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, biaya internal, biaya kegagalan eksternal. Nah, rangkuman dari materi ini adalah manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dan bertujuan memperbaiki nilai pelanggan dan laba dicapai sesuai penyediaan produk yang bernilai. Nah, analisis proses adalah salah satu langkah yang harus dilakukan manajemen berdasarkan aktivitas yang telah dipilih dan bertujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh harus dilaksanakan sesuai rencana. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur, yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.